Pemirsa, gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi memicu peringatan dini tsunami. Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam peringatan dini tersebut. Video amatir merekam detik-detik air laut sempat naik dan memasuki kawasan pesisir pantai Matawawe, Kampung Bajau, Desa Matawawe, Kecamatan Sio Tapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Warga panik dan menjauh dari garis pantai karena khawatir terjadinya gelombang tsunami. Sebelumnya BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa kuat yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya Allah, air dia naik. Astagfirullah, kencangnya. Namun pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami gempa bermagnitudo 7,7 di Flores, NTT. Meski demikian, BMKG tetap menghimbau warga untuk tetap waspada potensi gempa susulan. Informasi gempa bumi tektonik magnitudo 7.0 di Flores. Tsunami sudah dinyatakan berakhir, tetapi gempa susulan memang masih terjadi dan untuk itu tentunya kami berharap masyarakat di sana untuk tetap waspada dan tentunya kami menyatakan rasa prihatin kami terhadap dampak yang ditimbulkan oleh gempa ini karena memang gempanya cukup besar dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon agar terus update dari informasi yang terpercaya dan sudah terverifikasi terutama dari media-media sosial yang ada yang dikeluarkan oleh BMKG dan mohon masyarakat tetap tenang dan Sebelumnya warga pesisir di sejumlah wilayah Kepulauan Buton dibuat heboh dengan fenomena pasang surut air laut yang terjadi pada Sabtu pagi. Fenomena ini dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di Kepulauan Buton. Perubahan muka air laut ini terjadi setelah gempa bumi kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kalau dia naik keras jangan bertahan di situ, dekat sekali itu di laut sama orang. Balik laba. Lihat dia naik cepat sekali. Bali moe, hedem kaina. Cuma gelombang kecil saja. Sudah lama saya pulang. Naik sekali sana. Dari ekspeknya mamang tuh dulu. Mamanya itu juga. Halo. Pemirsa, pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa seluruh unsur bersiaga merespons situasi pasca gempa dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK, kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar gitu. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal. Pemirsa, BMKG memperingatkan bahwa besarnya magnitudo gempa bukan satu-satunya penentu potensi tsunami. Lalu bagaimanakah karakteristik gempa yang terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur ini? Kita akan membahasnya dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono dan warga Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, Ignatius Nong Selves Mana. Selamat sore Pak Daryono dan juga Pak Selves. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Daryono dulu. Pak, gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini menjadi pengingat kawasan Nusa Tenggara Timur ini berada dalam zona tektonik aktif. Bisa dijelaskan lebih jauh bagaimana karakteristik sesar aktif yang ada di sana? Iya, jadi
wilayah Flores ini merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks karena bersebelahan dengan struktur sesar naik yang kita kenal sebagai Flores backup thrusting atau mudahnya kita sebut sebagai sesar naik Flores ya. Sesar ini memiliki struktur yang sangat panjang dari utara Bali sampai Wetar dan ini semuanya berada di utara busur kepulauan Bali, Lombok, Nusa Tenggara dan terakhir di Wetar. Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan kepada tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di busur kepulauan ini. Dengan peringatan yang sudah dicabut, apa yang biasanya menjadi indikator bahwa gempa susulan dengan skala yang lebih besar itu tidak akan kembali terjadi? Ya, kalau kita melihat kejadian gempa tadi pagi berkekuatan 7,7 itu tampaknya sudah mendekati magnitudo tertarget maksimumnya karena segmen yang rilis ini kita sebut sebagai sesar naik Flores untuk Nusa Tenggara Barat itu maksimum 7,8. Tapi dengan rilisnya 7,7 tampaknya sudah cukup maksimum dan tampaknya kecil kemungkinan untuk terjadi gempa susulan yang lebih besar dari itu, Mbak. Pak Daryono, dengan sesar naik Flores ini, apakah benar sesar ini memanjang hingga Sumbawa, Lombok, Bali, dan ini juga menjadi pemicu yang sama saat gempa Flores 92 dan juga gempa Lombok di tahun 2018 silam? Iya, benar sekali. Bahwa gempa ini memiliki struktur yang sangat panjang dari utara Bali sampai Wetar. Kita tahu gempa tahun 1976 itu di Sri juga menimbulkan tsunami kecil dan menimbulkan hampir 600 orang meninggal. Kemudian gempa Lombok 2018, kemudian pada tahun 1992 itu gempa berkekuatan 7,8 memicu tsunami setinggi 30 meter dan menimbulkan korban jiwa sampai 2.500 orang. Dan kita patut disyukuri gempa tadi tidak menimbulkan tsunami yang signifikan, artinya hanya tsunami minor, dan itu menjadikan kita tidak menghadapi sebuah kejadian korban jiwa yang cukup besar. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan usai kumandang azan maghrib berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi
Download Metro TV Extend sekarang.